menyampaikan bahwa pada hari belakangan ini masalah lingkungan itu menjadi masalah yang krusial, sehingga Kementerian Agama melalui Menteri Agama memiliki program ekoteologi yang sesungguhnya mungkin meniru dari kita. Ya, kita juga tidak tahu, karena yang jelas bahwa program prioritas Menteri Agama itu adalah salah satunya adalah geoekologi. Salah satu program yang sudah dilakukan di teman-teman di Muslim adalah bagaimana tanah-tanah wakaf, tanah-tanah yang menjadi milik umat Muslim itu diminta untuk menanami pohon. Nah, kita sesungguhnya di Bali itu sudah melakukan proses pemuliaan terhadap pohon. Salah satu contoh misalnya ketika kita menemukan pohon-pohon tua seperti pohon beringin yang ada di Pempatan atau di tempat-tempat yang kita anggap keramat, pasti kita saputin poleng. Mengapa kita saputin poleng? Karena kita menganggap bahwa ada penunggunya di sana. Nah, ketika ada penunggunya, kita menjaga asana napi ngidit done tenbani harus mempiuning lumunrike. Gitu. Jadi itu sebenarnya adalah pengejawataan konsep ekoteologi. Artinya ada rasa takut di sana yang menyebabkan akhirnya berdampak pada pohon itu dipertahankan. Padahal kalau dalam ilmu lingkungan, dalam ilmu biologi, sesungguhnya pohon itu adalah penghasil oksigen terbaik bagi kita. Hari ini kita bernapas, hari ini kita butuh oksigen. Maka kita perlu menjaga dengan cara leluhur kita memberikan sapot poleng, ada melinggih drike, sing dadi ngawak-ngawak drike, akhirnya pohon itu terjaga. Dibandingkan dengan pohon yang tidak bisa begitu, mungkin saja sudah ditebang atau dicari daunnya dan sebagainya. Sehingga sesungguhnya konsep ekoteologi yang kita miliki di Bali tidak lagi teori, tetapi sudah dipraktekkan secara turun-temurun oleh leluhur kita sampai hari ini dan masih eksis tetap sampai hari ini. Terlebih-lebih ya kita ketahui bersama bahwa kita memiliki kawasan hulu atau tadi saya baca ada panjak penghulu gitu ya, itu menarik sekali. Kita punya hulu ya, hulu yang memang harus dijaga. Ada hutannya, ada danaunya. Bahkan dari hasil diskusi kami, termasuk dari cerita-cerita beliau bahwa kawasan Alas Mertojati itu adalah kawasan suci yang patut kita jaga. Artinya dengan menjaga hutan, menjaga air, seluruh kebutuhan hidup kita itu terpenuhi oleh air dan hutan, sehingga perlu dijaga. Nah, untuk hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut sebentar dalam perspektif Bagerakse, kira-kira apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya apa yang dilakukan dan mengapa itu penting untuk dilestarikan. Selanjutnya nanti dari Bapak Sugilanus akan memberikan literasi kepada kita tentang bagaimana pohon-pohon termasuk hutan perlu dijaga dalam konteks naskah-naskah, karena banyak sekali ditemukan prasasti di Tamblingan yang tersimpan di belakang kita ya. Apa saja isi-isinya, ada tak kaitannya dengan upaya-upaya menjaga? Nanti beliau yang akan menceritakan kepada kita. Beliau sudah membaca semua naskahnya, sehingga kita selaku generasi muda yang notabene sebagai panjak penghulu jangan sampai tidak tahu kekayaan yang kita miliki dalam konteks naskah-naskah tersebut. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan persilahkan kepada Pak Jero Ardana selaku Ketua Brasti untuk memberikan upaya-upaya apa yang dilakukan, termasuk mengapa perlu dijaga dan bagaimana keterlibatan generasi muda dalam menjaga Alas Mertojati yang kita cintai. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kurang lebih 15-20 menit, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sugi. Selebihnya kita akan diskusi berkaitan dengan kawasan Alas Mertojati. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak. Sukma atas waktunya. Om Swastiastu. Terima kasih kepada panitia sudah melakukan kegiatan ini di sini. Bapak Sugilanus, beliau sebetulnya adik saya, adik bagi saya, tapi di sini saya terpaksa panggil Bapak. Ya. Moderator juga Suge. Nah ini Pak Suge ini sebetulnya orang Nduk, cuma dia jadi dosen, dia tinggal di Singaraja. Dan yang mungkin perlu saya ceritakan agak awal di sini, Bagerakse Alas Mertojati itu
Itu yang ngasih nama Pak Sugilanus. Jadi dulu saya minta. Jadi ini saya kasih nama, apa ini saya mau bikin organisasi. Nah, beliau lah yang ngasih nama, Bagerakse. Oke, itu kita pakai sekarang. Jadi baru kali ini kita bertemu dengan orang yang memberi nama pada yang sudah kita pakai sekian lama. Sekarang kita kembali ke pokok persoalan. Jadi sebetulnya konsep atau apa ya istilahnya, tema dari Kementerian Agama yang teoekologi itu sebetulnya seperti dikatakan oleh moderator tadi, bagi kita itu sebetulnya sudah bukan konsep, kita itu sudah menjadi laku kita di Bali. Nah, kita contohkan kita sebagai masyarakat adat dalam Tamlingan, mungkin kita perlu cerita secara singkat. Dulu itu kita tinggal di hutan itu, di hutan Martejati itu banyak prasasti atau manuskrip yang menceritakan tentang soal itu. Kemudian pada abad ke-14 kita, leluhur kita itu bergeser ke kawasan yang sekarang disebut sebagai Catur Desa untuk menjadikan, atau pesan leluhur kita itu, hutan ini adalah sumber utama hidup kita, tidak boleh diutak-atik. Untuk berkehidupan kita hanya boleh mengambil rembesannya. Jadi makanya hutannya disebut Martejati, sumber hidup yang sesungguhnya. Dan di pura dalamnya ada Pelinggih Kertajati, kesejahteraan yang sesungguhnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan yang kita tempati sekarang, dan yang unik juga pola-pola pemukiman awal di Catur Desa ini adalah justru lahan-lahan yang tidak produktif. Contohnya di Pasut, Padang Kasur, di Umusan. Jadi pemukiman awal itu justru kawasan-kawasan yang tidak produktif sebagai kebun, karena kehidupan utama kita adalah berkebun. Jadi lahan-lahan yang bagus itu justru untuk kebun, lahan-lahan yang jelek dipakai pemukiman. Jadi itu semacam konsep penghargaan kepada alam juga dari leluhur kita. Jadi kenapa kita harus melestarikan itu? Ya karena itu pesan leluhur kita dan tetap sangat relevan sampai sekarang. Coba kita kaitkan dengan lilitan karya misalnya. Lilitan karya kita itu mungkin adik-adik sudah sering kita beritahu, ya kita ingatkan kembali, adalah cerita tentang bagaimana kita sebagai komunitas, bagaimana membangun sebuah kesejahteraan. Makanya namanya awalnya Karya Dalu itu kegelapan, ujungnya adalah Ngayu-ayu atau Menterlingi Kamerta, dari kegelapan menuju kesejahteraan. Dan dalam proses ritual itu, ada salah satu kita yang mengkias ke Labuan Haji, dan di sepanjang jalan kita diberi suguhan oleh masyarakat. Di sepanjang jalan itu adalah pemerintah Indonesia itu baru menerapkannya dalam bentuk undang-undang belum lama, undang-undang lingkungan, bahwa siapapun entah itu perorangan atau komunitas yang menghasilkan jasa-jasa ekosistem itu harus diberi insentif atau kompensasi. Nah kita sudah ratusan tahun melakukan itu. Jadi kita berjalan mengkiis yang ide benar mengulu ke Segara, kita disuguh. Nah itu adalah kompensasi atau insentif kepada kita yang menjaga air mereka, yang air itu tentu saja juga jasa-jasa ekosistem. Dan juga subak-subak dari hampir seluruh Bali, Naturang Saring Taun, Naturang Pengajiasi ke Tamlingan. Nah itu juga bentuk insentif atau kompensasi. Sementara pemerintah Indonesia belum lama itu menerapkannya dalam bentuk undang-undang lingkungan, dan itu pun baru undang-undang pusat, belum diterapkan dalam bentuk perda. Jadi sampai saat ini konsep
insentif atau kompensasi itu belum terlaksana di daerah-daerah. Contohnya ya kita menghasilkan air di sini, PAM di Singaraja yang memanen airnya menjual, kita nggak dikasih apa-apa. Jadi kembali ke yang dikatakan oleh moderator tadi, konsep teoekologi itu adalah perilaku kita, bukan teori, bukan konsep lagi, tapi itu perilaku kita keseharian. Kita semua pasti ingat secara otomatis kalau kita ketemu mata air, ketemu pohon besar, kita pasti diajak berhenti saat kita kecil ya oleh orang tua kita, sembahyang di sana, maturan di sana, maturan di sana. Itu adalah ajaran-ajaran dari kecil kepada kita untuk selalu memberi hormat, selalu punya respect kepada alam di sekitar kita. Dan itu model pendidikan yang diberikan kepada kita dalam tanda kutip beragama, sehingga kita tidak dalam bentuk dogma kita diajari, tapi dalam bentuk perilaku. Nah kemudian kembali ke cerita Alas Mertajati. Alas Mertajati itu begitu kita tinggalkan oleh leluhur kita, dipesankan untuk dijaga kelestariannya karena itu sumber utama hidup kita. Dan kalau dibawa ke bahasa yang lebih sederhana, bagi kita seluruh hutan itu adalah pura, tempat suci. Makanya kalau kita perhatikan pura-pura yang kita punya, sekian belas pura yang kita punya di hutan itu tidak ada yang memakai penyengker. Tidak ada yang memakai penyengker kecuali yang sudah direnovasi agak baru ya. Tapi pura yang lama-lama itu tidak ada yang memakai penyengker karena pura-pura itu hanya penanda aja, penanda ini Plenggihanu, ini Plenggihanu, tapi puranya adalah seluruh hutan itu. Jadi kenapa tidak diberi penyengker? Nah, tetapi semenjak kemerdekaan dan sebetulnya ini pemerintah Indonesia itu menuruti politiknya pemerintah kolonial saat memungut pajak awal itu mungkin di Bali 1800-an akhir mungkin, bahwa tanah-tanah yang bukan milik pribadi itu adalah milik negara. Jadi Alas Mertajati karena milik komunitas dianggap milik negara. Itu pemerintah kolonial mengklaim seperti itu dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Faktanya kita sebagai komunitas kemudian melihat bahwa kualitas Alas Mertajati itu semakin lama semakin menurun karena orang menebang pohon seenaknya, berburu seenaknya, mengambil tanaman-tanaman hias seenaknya, sehingga banyak bahkan kita sudah inventarisir ada dua hewan yang sudah punah, babi hutan dan ijah. Mungkin kalian sudah tidak mengenal ijah. Ijah itu monyet yang hitam sekali, itu ijah namanya. Itu sudah punah. Kijang sudah sangat langka, tinggal sedikit. Anggrek yang sangat endemik di Alas Mertajati yaitu tricolor tamblingan itu sudah punah. Dan banyak pohon-pohon yang juga semakin menipis populasinya. Jadi kalau ditanyakan apa yang dilakukan oleh Drasti dalam merawat Alas Mertajati, ya banyak hal yang kita lakukan ya. Pertama tentu saja secara formal kita memohon, bukan memohon ya, kita meminta kepada pemerintah supaya status Alas Mertajati itu dikembalikan kepada kita sebagai hutang hak, sebagai hutang adat. Tetapi di sisi lain secara simultan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian itu seperti pembibitan pohon. Yang paling banyak kita bibit itu pohon yang cukup endemik di kawasan itu yaitu cemara pandak, juga cemara gesem. Dan di danaunya sendiri karena banyak sekali orang yang melakukan kegiatan yang judulnya itu kegiatan lingkungan tetapi ternyata merusak lingkungan, jadi melepas ikan-ikan yang tidak berkesesuaian, ikan-ikan yang sifatnya predator atau invasif seperti lele dumbo itu dilepas, sehingga ikan asli kita di sana itu yaitu ikan puyuh itu bahkan nyaris punah. Nah itu kita lakukan pembibitan juga
kangkuyuh, kemudian pohon cemara manda, cemara gesem, dan tentu saja kita banyak dibantu, banyak disupport oleh teman-teman dari berbagai pihak dalam melakukan kegiatan ini. Dan ini tentang Brasti penting juga saya ceritakan sedikit kenapa kita membentuk Brasti. Kita tadinya Dhani Pengrajek itu tadinya membentuk setiap ada masalah kita baru bereaksi. Setiap ada masalah kita bereaksi, maka kemudian di Dhani Pengrajek itu membentuk tim 9. Tim 9 untuk menghadapi masalah-masalah eksternal yang dihadapi oleh masyarakat adat Namlingan. Karena kita sebagai komunitas, zaman semakin modern, kita tidak hanya berurusan dengan diri kita sendiri. Kemudian dibentuklah oleh Dhani Pengrajek tim 9 yang khusus menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pihak eksternal yang dihadapi oleh masyarakat adat Namlingan. Tetapi tim 9 itu kemudian ditransformasikan supaya lebih antisipatif, tidak hanya reaktif ya. Jadi kita lebih antisipatif, dibuatlah lembaga yang berbadan hukum. Jadi Brasti itu sudah berbadan hukum, sehingga lebih terorganisir, lebih modern, dan lebih antisipatif. Itu sebenarnya tujuan Brasti. Dan kita tuangkan dalam ADART, tujuan Brasti itu sederhana sekali, hanya 4: masyarakat yang sejahtera, bentang alam yang lestari, masyarakat yang berbudaya dan berkebudayaan, dan masyarakat yang maju dalam segala bidang. Itu hanya 4 itu tujuan Brasti, tetapi sudah mencakup keseluruhan. Jadi kalau ditanyakan apa yang dilakukan oleh Brasti, ya tentu saja secara fisik itu dalam kaitannya Alas Pertejati, tetapi secara gerakan kita selalu menguatkan atau merekrut atau mengajak anak-anak muda itu semakin memahami nilai-nilai yang mereka punya, yang diwariskan oleh leluhur kita, sehingga mereka, anak-anak muda kami itu menjadi bangga sebagai bagian dari komunitas masyarakat adat Namlingan. Dan juga untuk melawan stigma, karena secara umum sering sekali dikenal bahwa masyarakat adat itu masyarakat adat yang bodoh, primitif, terbelakang dan sebagainya. Itu yang mau kita lawan, bahwa kita adalah sebuah komunitas, sebuah masyarakat adat yang tidak menafikan modernitas. Modernitas itu hanya cara, yang kami jaga adalah nilai-nilai yang kami punya. Jadi mungkin untuk sementara gitu dulu, biar tidak terlalu panjang. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, mohon aplaus dulu untuk Pak Jo pemaparannya yang cukup luas ya, berkaitan dengan Alas Pertejati, dengan peran Brasti, termasuk juga bagaimana peran Brasti ini dalam rangka ikut berkontribusi untuk catur desa niki berkaitan dengan hubungannya dengan eksternal. Jadi yang pikir apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas ya, berkaitan dengan peran Brasti tersebut. Mudah-mudahan teman-teman semua ya, adik-adik semua tetap berkontribusi, karena Brasti ini milik adik-adik semua, teman-teman semua ya, harus kita jaga bersama dan kita besarkan bersama. Baik, untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sugilanus. Mohon maaf tidak bisa menampilkan slide, kayaknya sisip niki listriknya mati niki. Jadi Kang Yang hanya ini ya. Nah Bapak, listriknya masih mati ya? Masih mati. Baik, untuk itu saya serahkan kepada Pak Sugi untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan bagaimana Alas Pertejati, hutan termasuk kayu ya, kayu yang ada di dalam naskah-naskah kuno, baik dalam prasasti maupun lokal. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Sugi. Om Swastiastu. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya, dan tentu tuan rumah yang kebetulan baru meninggalkan tempat ini, kepada Dhani Pengrajek Alun Namlingan, yang
juga saya sangat hormati adalah Ibu Majelis Ardana, tentu Pak Suke dan Bu Ratih, teman-teman yang ada di Institut Empu Kuturan yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang mulia ini. Saya kalau masuk Gobleg itu selalu ingat ungkapan tua dari tradisi Yunani. Negeri-negeri yang aman itu seperti ibu-ibu yang tidak tercatat di dalam sejarah. Jadi berbahagia kalau nggak pernah tercatat seperti jalur Gaza, Palestina, itu tercatat itu pasti perang. Baru masuk Gobleg suasana sudah tenang, seperti tidak ada dalam peta dunia, tidak masuk dalam sejarah besar dunia. Karena negeri-negeri yang damai tidak pernah ini. Coba negeri yang damai di dunia yang nggak pernah perang itu kan tidak pernah masuk berita ya. Jadi Anda nggak tahu. Seperti ibu-ibu di kampung yang damai itu nggak pernah diceritakan. Saya melihat Gobleg ini mesti tetap seperti ini dalam ketenangannya, tidak harus tenar ya, tidak harus. Tetapi yang menjadi hal yang membedakan dari hamparan Buleleng adalah pohon-pohon yang demikian rimbun. Oleh karena itu sesungguhnya tempat alas berterjati atau kita tampilkan dan wilayah Gobleg ini bukan tempat ngomongin pohon di antara kita. Semestinya mahasiswa Kuturan itu belajar varietas pohon endemik yang ada di pemetaan aja langsung gitu ya, pemetaan. Kemudian juga memahami perbedaan pohon di hulu dan di pesisir karena berbeda sekali ya. Kemudian juga cara orang lokal memandang pohon dan tentunya hidup berdampingan dengan pohon itu berbeda sekali settingnya. Karena tadi disebutkan ada ungkapan-ungkapan Tri Tekarane, sebaiknya masyarakat Gobleg tidak pakai itu. Karena Tri Tekarane ini belakangan lahir, Gobleg itu sudah ada di tahun-tahun 700-800, kemungkinannya di tahun itu sudah berdiri. Maksud saya kawasan ini. Kalau di sini kita di masyarakat Gobleg sebelum muncul Tri Tekarane, jadi adik-adik ini terutama Tri Tekarane itu tanya dari pengrajin atau pamangku yang di depan itu waktu beliau itu masih kecil tidak ada dengar Tri Tekarane, tidak dengar itu Tri Tekarane, tidak ada lontar satu pun atau prasasti manapun menyebut Tri Tekarane. Oleh karena itu kalau mau ingin melestarikan Gobleg, lebih bagus prinsip-prinsip dasar dari Gobleg di Gobleg atau kawasan catur desa ini dipakai. Kalau di sini lebih tepat memakai hulu dan tebing begitu ya. Tapi juga konsepsi lama yang ada di sekitar sini yang di Gobleg, Amblingan, maksud kita ini ada Gesing, kemudian Jero, Unduk, itu triangge dulu dipakai bangun desa atau membuka desa itu. Nah, triangge ini adalah perluasan daripada hulu dan tebing. Kalau hulu dan tebing itu di tengahnya ada namanya tengah begitu ya, ada tengah. Kawasan tengah inilah pemukiman dibangun, kemudian hulu itu diselamatkan untuk tidak disentuh. Nah, itu yang disebut dengan kawasan Parayangan. Jadi Tri Tekarane ini adalah bentuk dagangan daripada triangle. Konsepsi yang sesungguhnya yang penting yang dipegang oleh adik-adik di sini mungkin triangle. Jadi ada kawasan utama, kawasan Madiun, sama kawasan Wistel. Makanya kuburan harus di bawah. Itu dianggap kawasan Wistel, dan juga hutan-hutan yang di sekitar kuburan itu yang di bawah. Kemudian Madiun itu adalah kawasan yang ditempati oleh masyarakat, dan Utama itu adalah yang tidak boleh disentuh. Ini yang spasialnya yang hilang.
Saya pikir Tritekarana itu adalah penyempitan atau versi bodoh daripada Trianggun gitu. Saya dengan mudah-mudahan direkam. Ini adalah versi bodoh daripada Trianggun. Trianggun itu lebih kompleks dan lebih lengkap karena menyangkut spasial. Kalau Tritekarana tidak memberikan ruangan kepada desa-desa, tapi Trianggun jelas mana yang menjadi hulu dan tebel, mana yang menjadi miste dan utama. Di Madya itulah yang ditata kehidupan. Nah, persawahan itu masuk wilayah apa gitu kan pertanyaannya? Apakah itu masuk di wilayah Madya ya? Persawahan dan kebun, karena itu adalah terintegrasi dengan desa. Jadi ketika kita membicarakan munduk, persawahan itu adalah bagian daripada desa. Subak semestinya terintegrasi sistemnya dengan desa dan dijaga bersama oleh desa. Jadi bukan dikeluarkan seperti beberapa isu belakangan. Karena saya diundang untuk membahas Ayu Larangan, sebenarnya slide-nya memberikan petunjuk bahwa di slide saya atau nanti saya akan kirim, jauh sebelum ada konsepsi Tritekarana, 1960-an itu baru ada, 1960-an. Sementara kalau kayu larangan itu, ya kayu larangan yang dianut oleh masyarakat Poblek itu sudah ada di zaman Ugrasena tahun 900. Ya. Tahun 900 dengan 1960-an itu selisihnya 1000 tahun. Jadi kita mau mengikuti ideologi yang baru 60 berapa tahun? 60 tahun gitu atau yang 1000 tahun. Kalau mau menjaga tablingan, kita mesti belajar lebih tebal lagi, tidak berhenti di Tritekarana. Itu makanya versi, mungkin terlalu kasar mengatakan versi bodoh, agar diingat ya. Itu adalah versi simplifikasi, penyederhanaan daripada Trianggun dan juga hulu teben. Karena kalau hulu teben itu tidur pun ikut. Kalau Tritekarana masuk nggak ke tidur? Enggak kan? Kalau tidur pasti ada hulu teben ya. Ya tidur. Tritekarana dipakai nggak ketika tidur? Nah, dipakai. Jadi itu penyederhanaan. Yang kita pakai adalah di Trianggun dan hulu teben. Hulu teben itu hulu, Madya teben. Hulunya kalau tidur, kalau rumah-rumah, saya mencoba mendengarkan juga penjelasan tentang rumah di sekitar sini. Tritekarana nggak bisa menjelaskan rumah di sini. Yang ada adalah hulu dan teben, pelangkiran semua yang tempat sembahyang itu adalah hulu. Itu utama ya. Kemudian balinya itu adalah Madya, gitu. Kita tidur di bawahnya. Nanti keluar di luarnya itu atau di kaki kita itu nistenya. Di sana barang kita letakkan di tengah yang di hulu itu pasti semua peralatan-peralatan. Ya. Kemudian di Madya itu balik sebelahnya dapur, pasti gitu. Tadi di kakinya itu apa? Alat-alat pemotong sabit, sandal, kan seperti itu di situ diletakkan. Nah itu yang versi yang bisa diaplikasikan bahkan sebelum tidur pun. Itu yang dipakai, yang saya dengar dan juga saya amati seperti di tempatnya Pak Jero Ardane dibutuhkan itu ada hulu dan teben. Rumah ada hulu dan teben. Ya hulu teben Madya. Kalau tebennya itu toiletnya lah gitu ya. Itu toiletnya semuanya atau tempat pembuangan sekarang istilahnya tebunya begitu. Itu menjadi teben ya. Tebu dan teben ya. Jadi tebu itu sebenarnya teben ya. Jadi kalau sekarang muncul kata tebu itu sebenarnya tebahan teben gitu. Ya, untuk mengelola sampah dan semua yang kita buang di sana dikelola. Jadi jangan sambil menunggu tukang listriknya, mudah-mudahan bisa. Sekali lagi, kayu larangan ini sudah ada di zaman Jupung Wesnawu itu. Jadi tahun 1000 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu. Coba kita kalkulasi ya. Sekarang tahun berapa?
2025 kurangi 915. Siapa yang bawa kalkulator? 2000 berapa? 1110. 1100 tahun yang lalu kawasan ini sudah menganut konsepsi hulu dan tebing. Sehingga ini yang penting disanggah. Kenapa juga masyarakat masyarakat Munduk tidak ingin ada kawasan di hulu itu, karena konsepnya adalah hulu dan tebing, bukan tri tekarangan itu. Pemberjuangan itu adalah pemberjuangan hulu tebing atau triangle. Kita tengahnya itu Madiunnya itu adalah ini sendiri, Munduk itu sendiri. Pesisir itu dulu dianggap sebagai batis gitu, ya. Kakinya atau ke sungai, ya. Di sana nanti tempat kita untuk memahami konsep hulu tebing ini. Kita balik ke Kayu Larangan. Kayu Larangan itu begini, di tahun 1011 Masehi itu sudah ada di kawasan ini, dan sampai kalau ngomongin Tablingan berarti kita juga ngomongin Batur, ngomongin semua danau-danau di atas, termasuk juga pesisirnya, termasuk juga Tajud, ya. Tahun 1011 ya di Batur yang juga berkoordinasi catur danu. Kalau ada catur desi maka ada catur danu sebenarnya, kan? Ya, ada Tablingan, ada Beratan, ada Buyan, kemudian ada Batur. Ini satu keluarga juga. Nah, tahun 1011 itu sudah ada Kayu Larangan. Ada petugas hulu kayu yang bertugas untuk menjaga kayu yang dilarang untuk ditanam. Kayu-kayu yang ditanam dilarang itu disebut kayu larangan. 1100 tahun yang lalu loh. Pas hutan-hutannya banyak sekali gitu. Ada dilarang apa? Dan itu disebutkan. Contohnya ya Kemiri sekarang nggak ada. Di Munduk dan di Goblek masih banyak kemiri. Masih bisa ekspor kemiri, bisa menjual keluar. Itu komoditas. Kenapa dia tidak boleh ditanam? Karena itu komoditas. Dan juga adalah bahan lampu. Kalau di Pedaur pakai lampu dia. Kemiri, bodi. Ya, bodi itu jenis ficus sebenarnya semua ini. Sekar, kuning, waringin, puntayu, mendeng, kamelagi, lumbung, jeruk, unut, ano gitu. Itu pohon-pohon yang sama sekali tidak boleh ditebang atau ditaati. Kalau mau menebang itu harus izin, sekalipun itu di atas di atas pura. Harus kan puranya, ya. Atau di sebelah sawah. Itu nggak boleh juga ditebang. Sampai ada di daerah Buduk itu orang melapor, mohon maaf Raja, kami tidak menebang, jangan disalahkan bahwa kami itu melihat ada pohon yang dari kayu larangan ini mati sendiri. Raja akhirnya memutuskan kalau ada mati sendiri tidak akan didenda desa itu. Jadi kalau artinya bahwa kalau ada desa atau warga desanya menebang, maka desa itu bertanggung jawab untuk membayar kepada kerajaan dan minta maaf. Prayascita namanya itu. Buru piduku. Buru pidukunya untuk miskalo dan juga buru pidukunya untuk kerajaan. Desanya yang dihukum. Seperti itu. Nah, tentu karena adik-adik muda saya sedikit berputar otak sambil tidak ada slide, bagaimana bisa adik-adik ini ingat apa yang saya sampaikan. Kalau di dalam konsepsi Amertajati yang saya dengar dari Pak Jero Putu, Pak Jero Ardana, kalau dari beliau saya mengamati bahwa hutan itu bukan hanya benda mati, tapi itu sudah jadi parayangan. Hutan sendiri adalah pura begitu.
Makanya ketika diskusi itu saya sampaikan berarti masyarakat Gunduk dan catur desa ini adalah pengempon pura yang hutan itu. Kalau pura ada penyungsung kan begitu ya. Kalau pura ada keramu, maka hutan ini kita anda inilah menjadi keramu penyungsungnya. The caretaker of the forest itu atau yang raksa forest, jadi raksa apa namanya, baga raksa warna ini adalah caretaker of the forest artinya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Mereka ini bukan hanya memiliki, tetapi juga wajib menjaga sebagaimana pura itu sendiri. Maka ada jajar kemiri atau pura-pura di dalamnya itu adalah tonggak-tonggak dari keseluruhan kawasan hulu yang disebut sebagai Parayangan. Nanti di slide saya akan bagi bahwa Tamblingan ini seluruhannya adalah Parayangan. Bukan pura yang bernama Parayangan, tapi kawasannya itu. Nah, dalam triangle yang namanya Parayangan, ini yang kenapa saya bilang versi bodoh atau penyederhanaannya. Yang namanya Parayangan itu bukan pura saja, tapi kawasan. Nah, ini yang kenapa Tri Tekarana itu menyempitkan atau membuat triangle itu jadi kelihatan ringkih atau menjadi tidak berdaya. Susah diterapkan itu. Cara spasial pembagian ruang itu nggak tahu di mana. Tetapi kalau triangle atau hulu tebing, kita tahu itu di mana batasnya, orang nggak boleh bangun pemukiman. Nah, kalau kayu larangan ini tidak hanya di wilayah Parayangan saja dijaga, bahkan di Madiun, di desa pun, mau sebesar apapun puranya, yang lebih utama itu adalah pohonnya. Sekarang kan terbalik, pohonnya itu harus menyerah kepada bansos, gitu ya. Itu jahat sekali itu. Karena yang kita muliakan itu adalah pohon-pohon itu, kayu larangan itu, bukan bansosnya. Gitu. Nah, ini paradigmanya yang terjadi, ya. Jadi samping terjadi pembodohan dari triangle atau hulu tebing ini menjadi Tri Tekarana, ada juga pengkhianatan yang bernama bansos, memotong pohon-pohon kayu larangan yang ditinggalkan oleh leluhur. Gitu. Leluhurnya dihormati, tapi peninggalannya katanya mau menghormati leluhur, gitu kan? Bedik-bedik dia tulung ke leluhur, gitu. Tapi semua peninggalan leluhur, termasuk pohonnya yang diwakafkan itu dipotong. Tetamian kita itu berupa baringin di tengah jalan itu tetamian itu. Dulu itu kalau orang nanam itu, mereka pakai sesaji, mereka pakai rajinnya bahkan datang, setidaknya pengrajin. Sekarang setelah berkembang besar, dipotong. Ini kayu larangan itu, sekarang kayu larangan itu secara terbuka dipotong di jalanan. Boleh termasuk juga kayu larangan gitu. Makanya apa namanya, gunturan ya, kepah gitu ya. Itu enggak, makanya semuanya itu nggak boleh gitu. Nggak boleh ditebang total gitu. Mungkin di streaming ya, dipotong-potong sedikitnya untuk tidak ngebahin ketika hujan angin besar itu tidak berbahaya bagi balai banjar. Sebaiknya balai banjarnya itu yang menyingkir gitu. Iya, karena eksistensinya lebih awal. Ya. Oleh karena itu saya hanya mengajak adik-adik ini, kalau pengisi pasti sudah tahu, untuk berpikir total. Kalau bisa jadi ekstremis pohon gitu, namanya tree huggers ya. Kita yang kalau mau dipotong ya tanam, Pak. Ada orang, nanti saya mungkin share apa namanya Instagramnya, tinggal 1 tahun di pohon karena pohon itu mau ditebang gitu. Perempuan tinggal camping di atas. Nah, pemerintah tuh nggak jadi, pengusaha tuh nggak jadi. Saya berharap adik-adik ini semilitan itu. Tidur aja di pohon itu kalau nggak setuju.